anak-anak, selamat pagi, apa kabar? Ibu guru berharap kalian tetap sehat dan semangat ya. Sebentar lagi kan sudah mau ke SD, jadi makin semangat. Kita berdoa ya, semoga kita bisa bertemu di sekolah ya. Sudah gak terasa ya, sudah 1 tahun anak-anak belajar dari rumah. Wah, sedih tapi kita harus tetap bisa beradaptasi dengan keadaan. Sebelum kita mulai, ayo kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih buat pelayanan anak-anak. Sekarang kita akan mendengarkan renungan seperti biasanya. Ibu guru akan menyampaikan renungan pada hari ini. Selamat mendengarkan. Anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Hari ini pada tanggal 24 Maret 2021. Sebelumnya kita minta supaya Tuhan Yesus boleh tolong kita agar kita mengerti akan firman Tuhan. Yuk lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman Tuhan. Tolong kami agar mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, pernahkah kalian sakit? Mem Dorcas pernah loh sakit. Kalian pernah sakit nggak? Pernah. Ada lagi di rumah sakit itu yang sakitnya parah banget gitu ya. Nah kalau kita sudah sakit, kita kalang kabut pasti. Kita cari siapa? Kita cari dokter. Zaman dahulu kala ketika Tuhan Yesus masih hidup, dokter itu sangat susah dicari. Nah, ketika mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang sakit, mereka rame untuk mencari Tuhan Yesus. Nah, kebetulan hari ini kita akan membawakan firman Tuhan dari dalam Markus 5 di ayat yang ke-21 sampai 43. Di situ diceritakan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan dan membangkitkan anak. Wow, siapakah dia? Di sini perikop ini diberi judul Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Jadi anak-anak, waktu itu ada seorang anak dari Bapak Yairus sedang terbaring lemah sakit ya. Nah, waktu itu Tuhan Yesus menyeberang dengan perahu. Orang banyak berbondong datang untuk mengerumuni Tuhan Yesus. Kenapa dikerumuni? Karena mereka mau lihat yang mana sih namanya Tuhan Yesus itu, yang mana sih namanya orang yang hebat itu. Dia mau tahu, mereka semua mau tahu. Jadi mereka kalau mereka ketemu dia, segera mereka datang. Mereka mau deket-deket, mereka mau lihat. Nah itulah kenapa firman Tuhan katakan di sini mengerumuni dia. Lalu anak-anak, setelah itu ada datang kepadanya seorang kepala rumah ibadat, namanya Bapak Yairus. Nah, Bapak Yairus ini yang anaknya sakit itu. Bayangkan Bapak Yairus itu sangat sayang kepada anaknya. Sama seperti mama papa kalian sayang kepada kalian. Bapak Yairus itu sampai tersungkur, sampai jatuh ke tanah loh. Dia tuh memohon kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Dia bilang begini, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati katanya. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu ke atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Wah, hebat sekali iman Bapak ini. Ya anak-anak, dia percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita lihat dan saksikan videonya berikut ini. Ketika Yesus kembali, orang banyak
menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Nah, anak-anak, tadi kita sudah lihat bukan? Tuhan Yesus bilang apa? Anak itu tidak mati. Anak itu hanya tidur. Tuhan Yesus juga berkata apa? Talitakum. Artinya anak itu apa anak-anak? Tadi kalian nonton gak? Nah, artinya apa? Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Bangun gak anaknya? Luar biasa. Bangun ya anak-anak. Jadi apa firman Tuhan yang ingin sampaikan hari ini? Percaya sama Tuhan Yesus itu dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau kita punya masalah, kita punya kesedihan, kita punya kesakitan, berdoa dan minta pertolongan kepada Tuhan. Dengan kehendak Tuhan, kita akan disembuhkan. Yuk, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ajar kami percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, berharap, berdoa, memohon kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, sudah dengan firman Tuhan ya. Bila percaya anak-anak TK Sunudia pasti hebat-hebat. Baiklah, hari ini kita masuk di tema alat komunikasi. Apa sih alat komunikasi? Masih ingat gak? Apa? Bisik-bisik gak denger Ibu Ila? Alat komunikasi adalah alat untuk menyampaikan berita atau informasi. Informasinya banyak ya. Kalau anak-anak sering lihat televisi, sering lihat YouTube mungkin, atau mungkin suka membaca, pasti akan banyak sekali informasi yang kita dapat. Ya, rajin-rajinlah membaca. Nah, kalau hari Senin kita belajar tentang gunanya alat komunikasi, juga tentang alat komunikasi elektronik, dan kemarin Ibu Jen sudah membawa anak-anak untuk mempelajari alat komunikasi media cetak. Hari ini Ibu Ila mau sampaikan, kita akan belajar tentang
bentuk-bentuk dari alat komunikasi. Kalian sudah tahu ya bentuk-bentuknya secara fisik. Seperti apa itu handphone, seperti apa itu televisi, kemudian buku dan sebagainya. Nah, untuk lebih dekat detailnya lagi, alat komunikasi yang bisa didengar, anak tahu apa? Alat komunikasi yang bisa didengar adalah radio. Televisi juga bisa didengar ya. Nah, terus alat komunikasi yang bisa dibaca, tahu? Betul, ada buku, ada majalah atau surat kabar, ya ada koran, ada juga surat. Televisi juga bisa dibaca karena di televisi itu didengar bisa, dibaca bisa, dilihat juga bisa. Seperti itu ya anak-anak. Jadi bentuknya alat komunikasi itu bisa dilihat, bisa didengar ya. Ada fungsinya masing-masing. Nah, coba kalian lihat di rumah kalian, selain ada televisi, ya ada handphone, ada alat komunikasi apa lagi yang ada di rumah? Ya, diperhatikan ya. Terus bagaimana bentuknya, besar kecilnya seperti apa? Apakah harus dibuka dulu atau langsung dilihat seperti itu? Itu adalah bentuk-bentuk alat komunikasi. Sekarang waktunya kita belajar. Ayo siapkan buku alat komunikasi, pensilnya, krayonnya. Yuk kita mulai lihat tutorial berikut ini. Ya anak-anak, sudah siapkan alat tulisnya dan buku tema kita hari ini ya. Kita akan buka buku kita di halaman 20. Yuk kita buka halaman 20. Nah, Ibu Guru sudah dapat nih halaman 20. Ya. Seperti biasa kita akan menulis tanggal hari Rabu tanggal 24 Maret. Yuk tulis tanggal dulu ya. Rabu 24 Maret 2021. Di situ anak-anak akan melingkari huruf awal nama alat komunikasi. Kemudian anak diminta untuk menulis kata lain yang memiliki huruf awal yang sama seperti ini. Contoh ya, ini adalah gambar televisi. Kemudian di kata televisi ini adalah huruf awal T, televisi. Sekarang kita mau lihat kata lain selain televisi yang huruf depannya huruf T. Kira-kira apa ya? Telepon. Nah, yuk kita tulis di sini telepon. Apalagi ya selain telepon? Katanya bebas, tidak harus alat komunikasi. Tali. Ya. Tali. Tuh, karena dia punya huruf awal yang sama. Nah, ada amplop, ada radio, ada koran. Anak-anak silakan lingkari huruf awalnya dan tulis kata, pilih kata yang sesuai dengan huruf awal yang sama. Ya, sekarang kita akan mengerjakan di halaman 25. Yuk, buka lagi halaman 25. Ya, tugas yang kedua di halaman 25. Anak-anak diminta untuk mengurutkan gambar dari yang paling besar ke yang kecil. Kita lihat gambar yang pertama dulu ya. Ini gambar televisi. Kita lihat di antara 5 gambar ini mana yang paling besar. Yang mana paling besar? Yang ini. Anak-anak kasih angka 1. Nah, sudah kan? Terus ada 4 gambar yang belum dikasih angka. Dari 4 gambar yang belum ada angkanya ini, kita lihat lagi mana yang paling besar dari 4 gambar ini. Yang ini. Kalau sudah dapat, kasih angka 2. Sudah dapat kan 1 dan 2 urutannya. Sekarang kita mau cari urutan yang ketiga. Dari 3 gambar ini, mana sih yang paling besar? Tentunya yang ini. Silakan kasih angka 3. Wah, sudah ada 1, 2, dan 3. Sekarang ada 2 gambar lagi. Di antara 2 gambar ini, mana yang paling besar? Yang ini dong. Beri angka 4. Nah, berarti yang terakhir ini diberi angka 5. Nah, seperti itu. Nah, untuk komputer dan radio, urutkan sendiri ya. Ingat tadi bagaimana caranya ya. Lihat dulu yang paling besar. Oke, selamat mengerjakan untuk 2 halaman ini. Jangan lupa beri stiker di bawahnya, kirim ke ibu guru supaya dapat bintang 4. Selamat mengerjakan. Bagaimana? Sudah selesaikan tugas-tugas hari ini? Kalau belum, ibu guru tunggu deh.
Ya, sekarang kita mau nyanyi dulu. Lagunya masih sama seperti yang kemarin. Ayo berdiri-berdiri semangat dong. Kita mau nyanyi lagu Alat Komunikasi. Alat komunikasi macam-macam jenisnya. TV, radio, handphone, majalah, surat, koran. Dengar bunyi telepon, kring kring. TV untuk dilihat, radio untuk didengar, koran untuk dibaca. Wah, hebat! Jangan lupa lagunya dihafal ya, nanti Ibu Guru akan lihat apa kalian sudah hafal atau belum lagunya. Biasa Ibu Guru akan nilai. Anak-anak, kegiatan hari ini sudah selesai ya. Jangan lupa tugas yang belum selesai dikerjakan. Yang kemarin-kemarin belum selesai juga dikerjakan ya. Biar tuntas, nggak utang-utang lagi sama Ibu Guru tugas-tugasnya. Ayo sekarang kembali lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Teman kalian akan memimpin doa pada hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sudah belajar. Terima kasih untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa besok, kita ada ibadah. Oke? Shalom, selamat pagi.